Baiklah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Marta Gisela, memaparkan ulasan terhadap salah satu asesmen yang diterapkan di kelas, yang mana setelah saya mengamati salah satu asesmen yang telah diterapkan pada proses pembelajaran di kelas, berikut beberapa analisis asesmen di ruang kelas tersebut. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mengamati dan mengaitkan konsep perkembangan lingkungan dan kemampuan peserta didik. Asesmen yang saya amati itu pada mata pelajaran fisika di kelas 12 pada fase F dengan capaian pembelajaran, yaitu pada akhir fase F, peserta didik mampu menerapkan konsep dan prinsip vektor ke dalam kinematika dan dinamika gerak partikel, usaha dan energi, fluida dinamis, getaran harmonis, gelombang bunyi, dan gelombang cahaya dalam menyelesaikan masalah, serta menerapkan prinsip dan konsep energi kalor dan termodinamika dengan berbagai perubahannya dalam mesin kalor. Peserta didik mampu menerapkan konsep dan prinsip kelistrikan, baik statis maupun dinamis, dan kemagnetan dalam berbagai penyelesaian masalah dan berbagai produk teknologi. Menerapkan konsep dan prinsip gejala gelombang elektromagnetik dalam menyelesaikan masalah. Peserta didik mampu menganalisis keterkaitan antara berbagai besaran fisis pada teori relativitas khusus, gejala kuantum, dan menunjukkan penerapan konsep fisika inti dan radioaktivitas dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi. Peserta didik mampu memberi penguatan pada aspek fisika sesuai dengan minat untuk keperguruan tinggi yang berhubungan dengan bidang fisika. Melalui kerja ilmiah juga dibangun sikap ilmiah dan profil pelajar Pancasila, khususnya mandiri, inovatif, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Adapun tujuan pembelajaran pada modul ajar ini itu adalah peserta didik dapat mengidentifikasi spektrum gelombang elektromagnetik. Ini merupakan tujuan pembelajaran yang saya ambil pada salah satu pertemuan di topik gelombang elektromagnetik. Dan jenis asesmen yang saya analisis itu pada asesmen formatif, di mana bentuknya itu pada LKPD 1 yang mengidentifikasikan bagaimana spektrum dari gelombang elektromagnetik. Nah, bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan tahap perkembangan peserta didik itu setelah saya analisa, disebutkan bahwa peserta didik diminta untuk mengidentifikasi dan menentukan panjang gelombang, frekuensi, dan pemanfaatan gelombang elektromagnetik. Asesmen ini sesuai dengan kebutuhan peserta didik untuk perkembangan kognitif. Karena kegiatan ini berhubungan dengan teori dengan aplikasi nyata berupa pemanfaatan gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, pada asesmen tersebut, saya menganalisis bagian yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan, budaya, dan karakteristik peserta didik. Pada asesmen tersebut, perlu mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dengan menggunakan contoh-contoh aplikasi gelombang elektromagnetik yang dekat dengan kehidupan siswanya. Nah, hal ini tentu mempengaruhi cara peserta didik memahami dan memaknai ilmu pengetahuan. Selanjutnya, bagian dari asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik itu terlihat pada peserta didik yang menganalisis hubungan teori dan aplikasi penerapan. Contohnya, penerapan spektrum gelombang elektromagnetik dengan sinar X. Kegiatan ini tentu menunjukkan adanya kesesuaian dengan kemampuan peserta didik dalam tahapan penalaran logis. Kemudian, bagian dari asesmen yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik itu terdapat pada kegiatan LKPD 1 tersebut.
di mana peserta didik mendapatkan peluang untuk memberikan masukan secara tidak langsung, tentu tentang pemahamannya dan proses belajar mereka melalui sesi diskusi. Adanya sesi diskusi ini, pada saat melengkapi LKPD pertama, ini memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Tentunya guru dapat mengetahui tingkat kesulitan yang dihadapi peserta didik serta menerima masukan untuk penyesuaian terhadap strategi pembelajaran berikutnya. Jika saya yang menjadi guru pada kelas tersebut, ada beberapa hal yang ingin saya tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik serta kemampuan peserta didik. Nah, apa saja itu? Ada beberapa hal yang akan saya tingkatkan. Yang pertama, saya akan memvariasikan metode asesmen sesuai dengan gaya belajar dan kemampuan siswa. Contohnya dengan mengintegrasikan eksperimen sederhana. Contoh menggunakan prisma, ini untuk memecah cahaya putih menjadi spektrum cahaya. Nah, melalui eksperimen sederhana ini, nantinya peserta didik akan melakukan pengamatan dan juga akan mampu menjelaskan hasil eksperimennya. Di mana di situ nanti peserta didik tentu akan melakukan pembelajaran berdasarkan dengan gaya belajarnya sendiri pada saat dia menjelaskan hasil eksperimennya. Yang kedua, saya akan menyesuaikan tahapan perkembangan peserta didik untuk mampu memahami konsep abstrak melalui penerapan gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahapan perkembangan akan dimulai dengan contoh aplikasi sederhana seperti pemanfaatan gelombang radio pada siaran televisi. Nah, kemudian secara bertahap akan beralih ke konsep yang lebih abstrak lagi seperti hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, dan juga energi. Selanjutnya saya akan melakukan diferensiasi konsep berdasarkan kemampuan peserta didik. Peserta didik yang sudah memahami materi itu akan diberikan asesmen tambahan untuk mengidentifikasi aplikasi spektrum gelombang elektromagnetik dalam teknologi baru seperti penggunaan MRI atau komunikasi 5G, kemudian membimbing siswa yang memerlukan lebih banyak waktu untuk memahami konsep dasar itu sendiri. Terakhir, saya tentu akan memberikan ruang refleksi dan juga umpan balik di akhir sesi pembelajaran agar pembelajaran lebih bermakna dan ada peluang untuk memperbaiki pembelajaran pada rancangan pembelajaran selanjutnya. Sekian analisis dari saya mengenai modul ajar dari Guru Pamong pada topik gelombang elektromagnetik. Sekian dan terima kasih.